Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Fahlevi dari SMP Negeri 8 Langsa, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan penerapan kurikulum merdeka pada praktik baik dengan judul PEGAHABA, yang merupakan akronim dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi melalui aplikasi Canva, Quizizz, dan GeoGebra yang telah saya lakukan di SMP Negeri 8 Langsa. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pembelajaran. Di era digitalisasi ini, pendidikan menghadapi tantangan yang sangat beragam. Tantangan ini bukan hanya dialami dan dirasakan langsung oleh siswa, tetapi juga dirasakan oleh guru. Kondisi ini menuntut guru untuk menyesuaikan metode pengajaran agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi hadir menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Sebagai seorang guru, tentu kita berupaya mendesain pembelajaran yang sangat menarik. Keberadaan teknologi menjadi hal yang sangat dinantikan oleh peserta didik dalam mengakomodir kebutuhan belajarnya, sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah praktik baik dari PEGAHABA. Selamat menyaksikan. Pada tahap perencanaan, saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif berupa angket gaya belajar siswa. Hasil yang diperoleh yaitu 40% siswa termasuk ke dalam kategori gaya belajar visual, 38% siswa pada kategori gaya belajar auditori, dan 22% siswa pada kategori gaya belajar kinestetik. Setelah itu, saya menyusun konten pembelajaran berdiferensiasi dengan aplikasi Canva, Quizizz, dan GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahapan awal kegiatan, saya menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, serta memastikan kesiapan belajar siswa pada materi yang diajarkan. Tangan berpangkat 2. Oke, Bapak coba mau tes dulu, masih ingat apa enggak? 1 pangkat 2 berapa? 1. 2 pangkat 2? 4. Kalau 2 pangkat 2 sama dengan 4 itu karena kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, berarti masih ingat. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan efisien. Saya juga mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat serta disepakati oleh peserta didik sebagai wujud budaya positif untuk membentuk siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Adapun materi yang diajarkan ini adalah tentang teorema Pythagoras pada kelas 8 SMP, serta memperkenalkan aplikasi penunjang untuk materi teorema Pythagoras, yaitu GeoGebra. Pada tahapan diferensiasi konten, saya memberikan konten penunjang untuk setiap kelompok. Untuk siswa dengan gaya belajar visual, saya menyuguhkan modul teorema Pythagoras yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva dan diekspor ke dalam e-book HTML dengan tampilan visualisasi yang sangat menarik. Adapun siswa dengan gaya belajar auditori,
diberikan konten berupa tayangan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, serta tutorial aplikasi GeoGebra melalui platform streaming YouTube. Mereka berkesempatan mencoba mengeksplorasi langsung penggunaan GeoGebra tersebut. Sedangkan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, siswa berkesempatan langsung untuk melakukan demonstrasi dengan menggunakan media sederhana, yaitu membuat segitiga siku-siku pada lantai dengan terlebih dahulu menghitung jarak antar ubin dengan bantuan perekat lakban, sambil mengumpulkan informasi terkait dengan teorema Pythagoras. Pada tahapan diferensiasi proses, kelompok dengan masing-masing gaya belajar, baik itu visual, auditori, dan kinestetik, diberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yang nantinya dibahas secara bersama pada kelompoknya. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Bimbingan dari guru diberikan dengan fokus tercapainya tujuan pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar visual dan auditori diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil karya berupa unjuk kerja serta demonstrasi langsung penggunaan aplikasi GeoGebra. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil karya atau temuan mereka melalui papan mini yang dituliskan sebelumnya pada kertas berpeta. Selanjutnya, saya memberikan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan quizzes paper mode atau menggunakan mode kertas yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahapan akhir, siswa melakukan refleksi pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui perasaan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian hal yang menarik pada proses pembelajaran yang dialami, serta harapan siswa pada pembelajaran berikutnya. Saya menjadi semangat belajar ketika menggunakan teknologi. Karena pembelajaran matematika dipadukan dengan teknologi. Sangat sesuai dengan kebutuhan belajar saya selama ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini membuat saya belajar dengan sesuai apa yang saya inginkan dan apa yang saya butuhkan. Saya sangat memahami materi ini ketika proses pembelajaran. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan dengan judul Pegahaba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.